kita memasuki acara utama, yaitu kita dengarkan beberapa paparan dari para narasumber yang telah hadir secara online melalui Zoom Meeting. Untuk paparan yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Henry Firdaus. Beliau selaku PLH Eksekutif Vice President Pusat Keunggulan Niaga dan Pelayanan Pelanggan Kantor Pusat, yang nantinya beliau akan menyampaikan paparan terkait roadmap dan dukungan PLN untuk peningkatan ekosistem kendaraan listrik dan electrifying agriculture. Untuk itu kepada Bapak Henry Firdaus kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian SDM itu Bapak Rinda Mulyana. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Yang kami hormati narasumber ya, webinar PLN AIS tahun 2022. Lalu ada Bapak Yusuf Nugraha ya, dari Kepala Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BPL JSKB Kementerian Perhubungan. Lalu Bapak Triharsa Adi Cahya dari Spora EV ya, sebagai praktisi konversi motor ya. Lalu ada Bapak Edi Purwoko sebagai Kepala Kelompok Petani Buah Naga Banyuwangi. Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar ya, dari PLN Innovation and Competition in Electricity tahun 2022 atau AIS 2022. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami mohon izin mewakili dari kepada Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan yang harusnya sebagai narasumber ya di acara hari ini ya, di AIS 2022. Izinkan kami dari mewakili ya dari Bapak Direktur untuk memaparkan dari roadmap ya, dari program konversi kendaraan bermotor ke kendaraan listrik dan juga program electrifying agriculture. Mungkin bisa dibantu langsung sharing aja file yang dipresentasikan. Ya, baik, terima kasih ya. Mungkin kita langsung aja next saja. Baik teman-teman semua, memang kita di sini tentunya tadi ya sesuai dengan arahan Pak Darmawan Prasojo ya, terkait dengan bagaimana kita menjadi berkolaborasi ya untuk menjadi menjadi konversi energi ini bisa berjalan dengan baik ya, transisi energi berjalan dengan baik ya. Tentunya tetap tidak dihadapi dengan beberapa isu ya, terutama isu global dan nasional ya, di mana saat ini tentunya teman-teman juga, Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa COVID masih ada ya di Indonesia dan di luar negeri pun juga. Dan juga ya, sudah mulai juga ada ya proteksi komoditas ya, diantaranya mungkin hampir dirasakan ya, katanya sudah banyak isu beredar bahwa harga mie instan mau naik ya karena ada proteksi komoditas, dan juga beberapa negara juga mempertahankan ketahanan energinya dan ketahanan pangannya ya, makanya kita juga akan masalah ke depannya di kemudian hari. Lalu juga tentunya terkait dengan masalah logistik global ya, terkait dengan ekspor impor juga biaya dari logistik pertama mahal tentunya akan menaikkan harga barang baik itu pangan ya dan juga energi. Perang Ukraina pun juga tentunya mempengaruhi juga. Lalu juga kita juga sedang menghadapi juga terkait dengan perubahan iklim ya, dan juga polusi, dan juga terkait dengan pertanian yang semakin menurun ya. Dan terakhir yang isu yang mungkin teman-teman kita juga sama-sama hadapi itu adalah potensi kelangkaan BBM yang akan kita hadapi saat ini dan di masa mendatang. Boleh lanjut? Oke, mungkin saat ini kita lanjut ya ke program konversi ini ya, kendaraan listrik ya, di mana tentunya kita roadmap untuk kendaraan berbasis listrik dan baterai ya, dan juga SPKLU tentunya harus inline ya, di mana kalau saat ini ya dari kami, dari sisi PLN, kita sudah mempunyai 580 SPKLU ya, dan juga kita prediksi bahwa saat ini jumlah kendaraan baterai dan basis listrik ini, berbasis listrik dan baterai ini sekitar 5.800. Nah, kedepannya tentunya akan meningkat eksponensial ya, sejalan dengan upaya kita melakukan transisi energi, baik itu dengan berpindahnya ya kendaraan listrik, kendaraan berbasis bahan bakar ke kendaraan listrik, baik itu kendaraan mobil maupun motor ya, dan kan juga mungkin lebih fokus ke arah ke kendaraan roda 2 ya, kendaraan berbasis bahan bakar dan menuju kendaraan listrik ya. Nah, tentunya di sini ada key point ya, maksudnya di sini tentunya estimasi kita per tahun dengan
10 kendaraan berlistrik, kita harus mempunyai satu buah stasiun pengisian kendaraan listrik ya. Nah, nantinya tentunya SPKLU itu akan mencakup untuk fast charging dan medium charging, dan beberapa titik nantinya akan ada ultra fast charging. Nah, tentunya untuk rute nasional ya, tentunya PLN juga akan berkolaborasi ya dengan badan usaha lainnya ya. Nantinya, dan juga PLN juga tentunya akan bekerjasama untuk strategi pembangunan SPKLU, baik itu yang dibangun oleh PLN secara mandiri maupun secara partnership atau berbisnis dengan mitra. Lanjut. Oke, di sini saat ini ya PLN sudah punya 6 offering ya sebagai dalam bentuk insentif atau dukungan untuk menumbuhkan ekosistem electric vehicle di Indonesia ya. Dalam hal ini tentunya ada produk layanan EV PLN yang komprehensif dari baik sisi infrastruktur, partnership, dan sampai aplikasi terintegrasi. Nah, saat ini fitur-fitur yang ada tentunya adalah dari aplikasi milik kami ya, yang sangat dibanggakan, yaitu PLN Mobile yang sudah terintegrasi dengan aplikasi ChargeIn. Nah, di situ pun kita mempunyai menu ChargeIn dan juga menu marketplace. Ya, marketplace di sini untuk EV ya. Jadi di sini PLN juga bertransaksi ya untuk transaksi apapun yang terkait dengan electric vehicle, baik itu pendukung dan melibatkan mitra-mitra ekosistem dari EV. Ya. Nah, untuk aplikasi charging sendiri tentunya kita di sini berintegrasi dengan 101 SPKLU saat ini ya, dan juga kita juga ada beberapa brand EV charger, dan juga kita juga ada lokasi-lokasi petanya di sana. Lalu berikutnya ada tentunya dari segi partnership juga, kita ada stimulus ya percepatan ini kendaraan berbasis listrik dan berbaterai ya. Yaitu adalah produk-produk kita pun juga sudah punya diskon bagi pembeli home charging, diskon tambah dari untuk pengadaan home chargingnya, lalu juga ada harga spesial untuk penyambungan baru. Nah, berikutnya adalah home charging services. Nah, di sini juga kita sudah berkolaborasi ya, EV kita juga sudah ada peralatan berbasis IoT ya untuk charging ya, di charging listrik di rumah ya. Jadinya kita sangat terintegrasi sehingga teman-teman tidak perlu khawatir dalam hal membeli dan membayar untuk pengisian kendaraan listriknya. Berikutnya adalah kita juga ada SPKLU yang milik sendiri, dan juga ada SPKLU yang bentuknya franchise atau partnership ya. Jadi memang disinilah kita juga nanti teman-teman di sini kami tantang lah ya teman-teman semua ya di X Competition ini, apakah teman-teman juga punya inovasi-inovasi ya, baik inovasi yang sifatnya berbentuk wujud ya, ataupun juga mungkin social engineering ya, seperti itu. Jadinya kita juga bisa mempercepat baik dari sisi barang maupun juga dari sisi campaign ya, seperti itu. Jadi memang itu yang kita inginkan ya dari saat ini kompetisinya. Next. Tentunya PLN juga mendukung ya regulasi pemerintah ya, diantaranya peraturan pemerintah ya nomor 55 tahun 2019 tentang kecepatan kendaraan berbasis motor baterai ya. Lalu juga ada peraturan Menteri Perhubungan ya, tadi yang akan dijelaskan dari ini ya, dari dari Pak Yusuf ya, nanti Pak Yusuf Nugraha ya, terkait dengan konversi sepeda motor dengan penggerak motor bahan bakar menjadi motor berbasis baterai ya. Ini juga luar biasa Pak ya, ini sudah banyak programnya, dan juga benar-benar programnya nyata ya, yang mudah-mudahan bisa diperluas lagi Pak, dari 1.000 mungkin tahun depan menjadi 100.000 ya Pak ya, ataupun 1 juta lah ya, seperti itu. Oke, next. Beberapa hal yang pernah kita lakukan ya, terutama walaupun ini belum sifatnya nasional, tapi sudah mulai teman-teman di unit itu melakukannya secara mandiri ya. Diantaranya ini kita juga sudah banyak sekali kita mengundang seperti komunitas EV ya, komunitas konversi listrik ya, bagaimana dia mengkonversi listrik. Kita minta mereka memberikan paparan ya. Mungkin nanti juga di sini ada Bapak Triharsa Adi Cahya ya, di Spora EV ya, mohon bantuannya Pak untuk memberikan pencerahan ya kepada kami di PLN dan juga di teman-teman yang hadir hari ini ya. Sudah 763 ini ya peserta Zoom ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sangat nyata ya dari forum ini. Yang kedua juga kita juga sudah sering memberikan sosialisasi ya, diantaranya juga SMK, salah satu ini sini adalah SMK di Kediri ya, di Ngasem, dan SMK 1 Kediri ya, terkait dengan motor listrik ya. Jadi memang kita juga tentunya dalam rangka penetrasi dari ekosistem EV ini, tentunya hal-hal yang seperti ini, edukasi ke para calon pemakai
EV ataupun juga sudah pemakai ya, nanti juga mereka pun juga akan menjadi bagian dari komunitas EV raksasanya di Indonesia. Nah tentunya pelatihan-pelatihannya akan sangat diperlukan ya, sosialisasi akan sangat diperlukan, di mana nantinya kami meyakini ya, dan kami juga menekankan bahwa ekosistem EV itu di tahun ini dan tahun mendatang itu akan semakin banyak. Tentunya akan ada nanti bengkel-bengkel konversi listrik, akan ada banyak bengkel-bengkel pemeliharaan kendaraan listrik, ada juga teknisi-teknisi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan kendaraan listrik. Makanya ini akan menjadi booming ya. Jadi mari teman-teman semua ya dari peserta ACE ini bisa membantu kita juga memberikan insight untuk product development-nya. Kita pun juga sudah, ini kelewatan ya, tadi menurut lagi Pak, ya. Yang sebelah kanan juga tentunya kita juga sudah mulai ya, kita juga, PLN juga sudah menyediakan kita terkait dengan battery swap ya, penukaran baterai, di mana nantinya kita juga akan mendekatkan lagi ekosistem dari EV tersebut. Oke, boleh next. Ya, ini salah satu beberapa test ride ya dari teman-teman yang sudah dilakukan ya di beberapa lokasi ya, diantaranya juga ini pernah menguji ketahanan motor ya, baik motor pabrikan dan motor konversi ya, dari Surabaya total 120 kilo dengan 3 kali charging tanpa perlu kendala dalam perjalanan ya. Ini luar biasa ya teman-teman yang sudah dilakukan di Jawa Timur ya. Lalu juga pernah juga ini Bapak Direktur Niaga Pelayanan Pelanggan Pak Bosan juga melakukan test ride dari kompor dari motor ya, motor konversi basic ya dari Honda C70 yang dikonversikan menjadi berbasis listrik. Jadi memang sudah kita lakukan ya teman-teman semua di beberapa unit di PLN di Indonesia. Oke, next. Nah tentunya tidak lupa ya, kami pun juga mengajak teman-teman bergabung dalam mega apps kita ya, dari super apps kita ya, dari aplikasi PLN Mobile. Karena di PLN Mobile ini sudah sangat kaya fitur ya, diantara adalah fitur charge in, di mana kita juga sudah tersedia untuk lokasi-lokasi SPKLU dan SPBKLU. Nanti juga kita juga bisa melakukan payment ya, yang sudah terintegrasi ya dengan dompet digital. Lalu kita juga bisa menampilkan konsumsi energi, aktivitas dan histori tentunya untuk kendaraan EV. Dan juga untuk di charging di rumah pun juga sudah ada juga ya aplikasi-aplikasi ya, seperti home charging ya. Ini juga bisa kita manfaatkan semua dalam satu aplikasi ini. Nah, kita tantang teman-teman, apakah teman-teman juga bisa nih membuat aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi bagian dari super apps kami yang mendukung dari komunitas EV ya, dari kendaraan EV dan kendaraan berbasis baterai ya. Makanya ini kami challenge lah teman-teman ya untuk bisa menjadi bagian dari kami di PLN. Next. Nah tentunya kegiatan ini tidak akan berjalan ya tanpa ada usulan regulasi untuk percepatan program di Indonesia ya. Makanya tentunya kita juga nantinya kita juga akan mencoba ya, tentunya untuk baru juga dapat dari Bapak ini ya, Bapak Yusuf tadi ya, dari Kementerian Perhubungan, apakah nantinya ke depan bisa Pak semua kendaraan dinas operasional di lingkungan kementerian, di lingkungan BUMN, di lingkungan TNI Polri gitu ya, pegawai negeri gitu ya, bisa menggunakan semua berbasis listrik. Mungkin mulai dari bis listriknya mungkin Pak ya, bis listriknya, karena tiap hari kami juga commuting Pak ya dari Bogor Jakarta gitu ya, selalu melihat kendaraan-kendaraan kementerian tuh mungkin masih berbasis bahan bakar ya, lagi diesel ya, makanya polutannya sangat tinggi ya. Mungkin bisa mulai dikembangkan Pak menjadi kendaraan listrik Pak untuk kegiatan harian mengantar pegawai Pak ke kantornya Pak. Nah tentunya kendaraan listrik itu juga kendaraan yang bebas polusi ya. Kita pun juga harus ada insentif nih bagi pembebasan biaya parkir, memurahkan tarif tol ya, untuk menyediakan tempat khusus untuk EV ya ke depannya. Lalu yang ketiga tentunya juga terima kasih ya Pak terkait dengan pajak-pajak yang sudah dirasakan ya di EV itu, ternyata itu sangat murah ya Pak ya, untuk biaya pajaknya Pak, seperti itu. Dan juga tentunya tadi ya ada pembebasan Pak biaya untuk atau insentif ya pembuat peralatan SPKLU, karena SPKLU ini kan mungkin TKD-nya belum begitu tinggi Pak ya, karena juga harus dibuat di luar negeri, makanya mungkin ada biaya-biaya yang khusus ya untuk mengurangi insentif tersebut. Nah tentunya tadi ya sudah dilaksanakan mungkin di Jakarta ya, pembebasan ganjil genap ya untuk kendaraan listrik ya saat ini ya, dengan plat hitam garis biru ya, seperti itu ya. Oke, next. Nah ini ya beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh PLN ya secara nasional ya, di antaranya kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan e-mobility ya, dalam hari ini juga langsung ya Pak Direktur Utama kami Pak Darmo
mengendarai kendaraan listrik ya, motor listrik ya. Kita berkeliling di Denpasar Bali ya untuk mengedukasi dan mengeuforiakan bahwa kendaraan listrik itu sangat ramah lingkungan ya, dan sangat mudah dan murah dalam perawatan dan sangat murah ya. Yang kedua ada tentunya kita pun juga sudah bekerjasama ya dengan beberapa mitra-mitra seperti ojek online ya. Di sini juga kita memperkuat ekosistem kendaraan listrik ya, di mana tahun 2022 kita akan menyediakan 4.500 SPBKLU yang secara bertahap yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu kita pun juga kemarin juga sudah melaksanakan ya dalam rangka mendukung kendaraan berbasis listrik dan baterai ya. Kita juga mendukung ekosistem untuk kendaraan listrik. Kita juga bekerjasama dengan beberapa pabrikan dari kendaraan listrik besar ya. Itu. Next. Nah, tentunya ekosistem tadi juga kita siapkan juga untuk lokasi-lokasi green economy dan green tourism ya, sustainable tourism ya. Di antara kemarin kita juga mencoba ya di Labuan Bajo, di beberapa pariwisata super prioritas ya, untuk kita jadikan persiapkan untuk SPKLU dan juga di jalur-jalur utama di jalan tol dan juga di jalur-jalur yang utama ya di Indonesia ya. Tentunya kita juga menggandeng dua mitra ya, salah satu mitra pertama kita juga salah satunya kemarin juga sudah ada ya dari Waralaba Makanan ya, membuat SPKLU juga. Lalu juga kita tadi ya, kita sudah meluncurkan EV Digital Services ya, jadi one-stop kendaraan listrik untuk aplikasinya ini untuk partnership ya, aplikasi ya, sehingga siapapun partnershipnya, aplikasi tetap menggunakan dari sistemnya PLN seperti itu. Oke, next. Ini mungkin sedikit insight ya terkait dengan bisa nekap ya, sedikit insight terkait dengan mungkin teman-teman juga sudah mulai ya melakukan ini hal-hal yang seperti ini mungkin ya, karena beberapa tempat ya sudah mulai menggalakkan seperti kawasan wisata, kawasan olahraga, kawasan taman hiburan ya, itu sudah mulai menggunakan rental sepeda atau golf cart listrik ya. Lalu juga mungkin jika teman-teman juga suka jalan-jalan ya di beberapa lokasi wisata yang free ya, tentu juga ada secara mandiri masyarakat sudah mulai melakukan penyewaan kendaraan listrik ya untuk hiburan ya, jalan-jalan atau mutar-mutar ya gitu ya. Nah, yang tidak hebatnya lagi ya, tetapi ini ya sudah mulai menjamurnya bengkel konversi motor listrik dan juga modifikasi motor-motor antik tadi ya. Jadi memang itu sudah sangat euforia. Nah, ayolah kita bantu semua, jika memang ada terobosan dari yang sudah ada atau dari improvement ini, silakan ya teman-teman maju ya, berikan yang terbaik ya dalam kompetisi di ICE ini. Oke, berikutnya kita langsung melanjut ya ke program agriculture ya. Lanjut lagi. Oke, alhamdulillah ya, berdasarkan dari laporan Badan Pusat Statistik ya, data tayang statistik per Agustus kemarin ya, di mana dilaporkan bahwa ekonomi Indonesia dari bulan 2 ya, atau fase 1 tahun 2022 turun 5,44%. Ternyata di sini ada 1,37% kontribusi dari pertanian ya terhadap pertumbuhan dari produk pertumbuhan ekonomi kita ini. Lalu tentunya di sini didorong terkait dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya ya. Lalu ada tanaman pangan tumbuh 1,2% dengan peningkatan tanam padi dan optimalisasi lahan. Nah, disinilah ya tentunya salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dari pertanian adalah dengan elektrifikasi. Dengan ada elektrifikasi, dampak yang dirasakan bagi petani adalah peningkatan produktivitas serta efisiensi biaya produksi. Nah, inilah makanya di sini juga ada kunjungan berita ya bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,44, di mana sektor pertanian masih menjadi andalan ya. Jadi memang kolaborasi sekali ya antara peningkatan pertanian dengan peningkatan ekonomi. Maka di sini PLN sangat ingin sekali berpartisipasi ya, meningkatkan dan perluas ya dari program electrified agriculture-nya di Indonesia. Silakan berikutnya. Nah, beberapa program electrified agriculture yang kami lakukan, tentunya kita pun juga bekerjasama dengan Kementerian Pertanian ya. Jadi segera dengan misi sebagai penyedia meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong kegiatan ekonomi, PLN kami pun hadir ya dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan ya, melalui program electrified agriculture. Melalui program tersebut, kami siap ya dari PLN untuk mendukung elektrifikasi dari segala sektor agriculture ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Berikutnya, nah dari tujuan dari program agriculture ini,
tentunya ya tadi ya untuk pertumbuhan ekonomi, kesehatan petani, lalu juga melakukan efisiensi ya biaya operasi ya, dan menikmati pelaku usaha akibat migrasi dari penggunaan diesel menjadi listrik. Jadi memang kita sangat membantu ya, ingin membantu terkait dengan kebutuhan pertanian, perikanan, perkebunan, dan dulunya sudah menggunakan bahan bakar berbasis kendaraan dan bahan bakar minyak ya, ataupun juga menggunakan LPG, itu kita bisa konversi menjadi listrik, dan itu kami akan sangat nyatakan bahwa itu akan sangat lebih murah daripada yang teman-teman sudah pernah lakukan dan sudah pernah implementasi di lapangan untuk pertaniannya. Nah tentunya nantinya kita akan berikan kemudahan ya dalam program listrik dan berkolaborasi ya dengan Kementerian Pertanian ya dalam rangka meningkatkan dan juga selaras dengan program pemerintah. Oke, next. Nah ini ya teman-teman semua, strategi kita adalah agriculture ini tentunya kita pun mendukung ya program pemerintah untuk apapun itu, tentu saja berbasis BBM untuk pindah ke listrik ya. Kita pun sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa ya, juga Perbankan dan juga Kementerian Kelautan ya dalam rangka apa yang bisa kita bantu dari PLN untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas dari petani. Nah ini terbukti ya teman-teman semua, sejak tahun 2020 ya kita terdata memiliki 17.990 pelanggan untuk agriculture dengan kapasitas terpasang 118 gigawatt dan pendapatan 134 miliar. Nah, pada tahun 2022 hingga saat ini total pelanggan yang sudah ada adalah 178.127 pelanggan dengan kapasitas terpasang hampir 2 terawatt, tapi 3 terawatt ya, 2,9 MVA. Lalu pendapatan untuk 2022 saja dari Januari hingga Agustus sebesar 2,83 triliun. Ini luar biasa ya. Tentunya peningkatan ini juga pastinya akan selaras dengan peningkatan pertanian yang ada di Indonesia. Next. Beberapa kerjasama dengan Kementerian Pertanian kami lakukan, diantaranya ya sejak 28 Desember kemarin adalah penyediaan ketenaga listrikan untuk pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Pertama adalah dalam pertanian kita menyediakan kelistrikan untuk sarana prasarana yang misalnya pompalisasi, bengkel alat mesin pertanian, rumah kaca ya, food estate, dan juga optimalisasi lahan pertanian. Lalu kedua adalah penyediaan prasarana dan sarana alat pertanian berbasis listrik oleh Dirjen PSP ya, untuk mendukung kegiatan penerima manfaat bidang pertanian. Nah ini kita sebutkan nanti Altistan, alat listrik pertanian. Ya, dari sini juga kita bekerjasama dengan pembiayaan ya untuk tenaga listrik ya, dengan untuk mendukung pertanian yang dilakukan dalam penyambungan tenaga listrik ya, untuk biaya yang lebih terjangkau untuk menurunkan biaya investasi. Kita pun juga melakukan pertukaran data informasi dengan terkait penyediaan tenaga listrik untuk prasarana dan sarana bidang pertanian. Sosialisasi pun juga kita lakukan ya untuk di bidang pertanian. Kerjasama pun juga kita lakukan juga di antara Group ya untuk penjualan tenaga listrik, tentunya juga kerjasama yang disepakati oleh Kementerian Pertanian. Nah, salah satu bentuk wujud kami ya dalam rangka berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian adalah kita meluncurkan buku ya, Petani Cerdas 4.0 ya, Go Modern, Go Electrifying ya. Nah, ini juga ada di Kementerian Pertanian sebagai bentuk kolaborasi antara PLN dengan Kementerian Pertanian. Oke, next. Nah ini ya tagline kami ya, Petani Sejahtera Indonesia Maju ya, dengan produk Electrified Agriculture ya, Power by PLN, di mana nantinya kita pun juga akan mengembangkan Smart Agriculture ya, bayaran khusus ya untuk dengan sistem IoT ya, untuk meningkatkan produktivitas dan bisa monitoring ya secara real time dan juga berproses secara nasional ya. Tadi ya terkait utama dan meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya produksi dan engagement untuk pemberdayaan ekonomi dan desa. Next. Nah, jadi ya yang kita sampaikan barusan Alsintan Pertanian berbasis listrik ya. Kita pun mulai berkolaborasi ya dengan Kementerian Pertanian, dengan kelompok petani ya, dalam rangka tentunya ada dua manfaat. Yang pertama adalah dari sisi lingkungan, tentunya kita komitmen mengurangi gas emisi rumah kaca ya atau polusi ya. Lalu kita juga perwujudnya energi bersih, berkualitas udara bersih dan ramah lingkungan. Kita juga mencanangkan net zero emission ya, tentunya ya dalam acara G20 dan kemarin ya. Dan juga untuk ketahanan energi juga, kita juga melakukan pengurangan energi impor BBM nih, ya makanya ini juga dengan berpindahnya peralatan-peralatan berbasis listrik, berbasis non-fosil ke non-fosil ya, dari BBM ke listrik, tentunya kita juga membantu pemerintah dalam mengurangi impor BBM. Dari situ juga tadi ya, kita pun juga memberikan efisiensi ya, dan konversi energi di sektor agriculture,
kita pun juga memanfaatkan energi baru terbarukan ya untuk menjaga ketersediaan energi di Indonesia ya. Oke, next. Ini ya salah satu contoh produk dari PLN yang bekerjasama dengan PLN Pusat Pemeliharaan dan Kelistrikan, dan juga yang kita akan serahkan sudah kita serahkan kepada Kementerian Pertanian, ya diantaranya ada traktor tangan listrik ya. Nah, di sini kita sudah membuat prototipe tersebut, dan kita juga di mana juga nanti akan mengutamakan komponen dari dalam negeri ya untuk mengoptimalkan TKD untuk produksinya. Next. Oke, ini berikut jadi ya energi traktor tangan listrik tadi ya. Jadi kita sudah disampaikan juga kepada Menteri Pertanian bahwa ini juga menggunakan listrik ya. Mungkin kita tunggu di teman-teman semua ya di peserta AIS ini, apakah nanti juga akan ada versi-versi lainnya ya dari traktor yang mungkin yang lebih baik, lebih efisien, atau mungkin lebih besar pada kapasitasnya, ataupun juga lebih bermanfaat. Jadi tidak hanya segera memajak saja, tapi juga mungkin bisa dari sistem tanam sampai membajak, lalu juga bisa menyiangi sampai memanen ya, atau juga sampai packaging ya. Mudah-mudahan bisa ada ya teman-teman yang bisa melakukan hal tersebut. Berikutnya adalah ini kebetulan inovasi yang kami create juga ya dari PLN juga, yaitu adalah kita membuat inovasi dari mesin penggilingan padi berbasis mobil listrik ya, atau mungkin teman-teman tidak kenal itu selepan padi ya, atau mobil gerandong ya, atau apalagi namanya ya, ledok listrik ya. Nah ini ledok ya. Nah ini kita coba konversikan dari yang berbasis rancangan menggunakan truk ini ya, elf ya. Itu kan menggunakan solar dan boros BBM, dan juga tidak boleh jalan di jalan raya ya, karena tidak memiliki surat kendaraan yang baik ya. Tentunya dengan inovasi ini juga bisa boleh boleh berjalan ya menggunakan mungkin trailer, atau mungkin ditaruh di bak mobil pickup, tetapi kita juga akan menggunakan baterai ya untuk penggilingan padinya dan kebutuhan lainnya. Next ya. Nah, ini ya tadi ya belum muncul tadi ya. Jadi kita membuat juga namanya Mobile Electric Reseller ya, atau MERU ya, untuk penggilingan padi mobile berbasis listrik seperti yang sudah ditampilkan di sini. Next. Ini kemarin kita juga proses assembly dari MERU ya, kita menggunakan kita lakukan di Blitar ya. Kita waktu buat tahun 2020, saat ini masih perbaikan battery cell ya, karena waktu itu juga kita impor, pada itu terkena COVID, saat ini masih diperbaiki. Terus lagi akan kita coba tes langsung ya di lapangannya untuk performa baterainya seperti itu. Next. Nah tentunya inovasi juga tidak hanya dalam bentuk kendaraan-kendaraan saja atau alat saja, kita pun juga sudah bergerak ke inovasi yang smart ya, yaitu dengan menggunakan IoT. Di sini kami pun juga punya yang namanya Icon Plus ya, dengan produk IconNet ya, atau internet dari PLN ya. Tentunya melihat cover juga dari teman-teman juga di Indonesia, apakah nanti juga bisa dibantu kita ya dari listrik, dari internet, juga menciptakan semacam inovasi yang mendukung smart farming ya. Misalnya tadi juga bisa monitoring temperatur dari sensor air, ataupun juga menjadwal memberikan pengairan ya. Terus juga bisa monitoring pertumbuhan juga, terus juga bisa meningkatkan produktivitas dan menciptakan supply and demand ya secara online ya, dengan cloud dan aplikasi-aplikasi sudah ada di marketplace PLN. Next. Ini juga beberapa success story ya dari petani-petani yang sudah merasakan sendiri ya manfaat dari listrik ya. Ini juga ada petani bawang merah untuk penyampaian listrik ya, untuk kebutuhan ini ya pengairan ya. Lalu juga nantinya juga ada aksesoris ya dari next mungkin berikutnya ada aksesoris juga dari petani buah naga mungkin ke depannya ya. Lalu juga kita akan disampaikan ya oleh teman-teman dari Pak Edi Purwoko ya nantinya ya. Oke, next. Nah, teman-teman semua, di sini ada contoh perbandingan biaya petani untuk irigasi ya. Jadi jika memang perlu melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan diesel ya, di sini mungkin biaya operasinya bisa sampai 10 juta per bulan ya. Lalu nantinya dengan menggunakan kendaraan pompa listrik ya, tentunya akan ada penurunan ya biaya ya. Dari yang beralih ke diesel menjadi ke listrik, itu penghematannya akan sangat luar biasa. Dan juga teman-teman juga tidak perlu khawatir terkait dengan nantinya masuk musim kering ya, terkait dengan sulitan mendapatkan air ya.
itu juga tentunya pasti akan meningkatkan produktivitas ya dari yang mungkin setahun cuma 2 kali panen, kita bisa pastikan setahun itu bisa 3 kali sampai 4 kali panen ya di beberapa lokasi tertentu ya. Oke, next. Ya, kita mungkin akan masuk ke penghujung ini ya, kegiatan di mana ini beberapa contoh insight yang bisa kami kumpulkan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan terkait agriculture ya. Di sini tentunya ada smart farming dengan IoT. Ini contohnya adalah petani buah melon ya di Semarang ini sudah melakukan kegiatan menggunakan sistem hidroponik dengan smart farming ya, di mana satu buah melon itu hanya tanami oleh satu buah melon hanya diperbolehkan dibuahi oleh hanya ada satu buah saja gitu ya, sehingga nutrisinya juga diberikan secara berkala dengan sistem IoT ya. Pupuknya juga dan juga ada sensor-sensor untuk mengukur kadar tanahnya juga. Lalu juga tentunya sudah mulai dilakukan yang urban farming dan fishery ya. Di sini juga waktu COVID kan juga terasa sekali ya, beberapa rumah-rumah kos mungkin tidak ada penghuninya karena harus pulang ya karena work from home. Akhirnya beberapa lokasi-lokasi yang kosong tersebut dibuat semacam urban farming atau fishery ya, atau kegiatan menanam ya di dalam rumah ya, sehingga pemanfaatan ruang dalam rumah itu bisa termanfaatkan dengan baik dan meningkatkan produktivitas. Berikutnya itu juga mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya, sudah mulai ya beberapa rumah tinggal itu dilakukan peternakan ya. Di antara contoh ini ada apartemen kepiting ya. Ini bisa membuat rumah itu disulap ya menjadi pembudidayaan kepiting ya, dengan sistem IoT, pengairan yang baik ya, penjadwalan makanan, reminder dan segala macam, sehingga mereka bisa hidup ya dalam rumah dan bisa tidak ada predator karena mereka tersimpan masing-masing di dalam laci ya, seperti mereka per kamar satu kepiting itu. Jadi ini bisa meningkatkan kapasitas dari kepiting tersebut karena tidak perlu berkelahi atau saling memburu dengan predator lainnya. Berikutnya ada second lifestyle ya, tentunya mungkin teman-teman juga tahu ya, ada tanaman hidroponik, tanaman hias ya, yang tentunya membutuhkan penerangan, membutuhkan pengairan ya. Di sini juga sudah mulai ya dilakukan di masyarakat juga. Smart aquaponik juga tentunya perpaduan antara hidroponik dengan peternakan ya, dengan ikan, dengan kebutuhan lainnya ya yang bisa dilakukan untuk produktivitas juga sudah banyak dilakukan. Nah, itu teman-teman silakan apa yang berbeda dari teman-teman sudah ada ini ya, apa yang bisa diberikan dari kebutuhannya terhadap listrik dari IoT ini ya. Drone farming juga sudah dilakukan ya, banyak sekali ya dengan pengairan yang berbasis drone ya, sehingga petani tidak perlu susah payah untuk melakukan pengairannya dan juga efektif ya, tidak perlu bolak-balik, cukup dengan pemetaan dan waypoint untuk kegiatan drone untuk mengairi. Lalu juga mungkin ke depannya ya, jika memang ada desain ataupun yang kira-kira visible ya, tentunya traktor ya yang sifatnya otonomos ya, yang bergerak sendiri ya, tidak perlu lagi kita harus naik ke atas. Kedepannya mungkin akan ini sudah dilaksanakan ya di Australia, bahkan banyak pertanian di Amerika pun juga sudah menggunakan otonomous traktor dan juga menggunakan agrobot ya, jadi robot yang benar-benar bisa menanam, terus membajak, terus juga pada saat panen dia bisa memotong dan juga mengarungi ya, tanpa perlu ada bantuan dari manusia, sehingga menggunakan teknologi IoT dan juga menggunakan baterai. Nah, mungkin yang realistis yang mungkin juga dilaksanakan juga ya, ini beberapa kita juga sudah menggunakan sistem ini ya, namanya meter outdoor, di mana tentunya di sini kita juga sudah memetakan ya beberapa pemanfaatan dari listrik ya untuk kegiatan pertanian. Di antaranya misalnya pompa air sawah ya, kita dapat padi, palawija, tembakau, jagung, edamame ya di beberapa tempat ya di Indonesia. Lalu juga ada pompa air untuk tambak ikan ya, patin, gurame, lele, udang, lobster ya. Itu juga ada pompa air untuk ikan budidaya ya, yaitu contohnya ikan hias, ikan hias koi, ikan arowana dan lain-lain. Dan juga tidak kalah penting juga ya, ada juga buah naga ya, dan mungkin saling dibukin buah naga di Banyuwangi ya, dan tempat-tempat lainnya sudah tumbuh. Ada juga jebakan hama, serangga, kupu ular juga untuk petani bawang ya, ini juga banyak juga. Lalu juga beberapa lokasi ya di Indonesia juga sudah menggunakan pengusir hama tikus ya, berbasis ini ya suara ultrasonik ya untuk mengusir hama tikus ya. Jadinya itu menggunakan listrik ya di beberapa pertanian di Indonesia. Ini juga sangat bermanfaat untuk mengusir hama tikus yang mungkin dulunya banyak sekali menggunakan jebakan listrik ya, sehingga memakan nyawa orang juga ya pada saat orang itu lengah ya, petani itu lengah. Jadi ini dengan menggunakan pengusir hama tikus dengan ultrasonik lebih efektif, lebih aman ya dibandingkan dengan menggunakan jebakan listrik ya, seperti itu.
Tentunya juga sudah banyak ya mesin pemilah gabah atau protokol tadi ya yang sifatnya in-house ya atau terpusat, ataupun tadi yang menggunakan selepan padi, gerandong ataupun mobil ledok ya. Berikutnya juga sudah mulai juga ya beberapa petani tebu di Indonesia juga tidak lagi mereka mengirimkan tebu ke pabrik-pabrik pusat pengolahan tebu ya, tapi mereka sudah mulai membeli sendiri penggilingan tanaman tebunya. Jadi mereka tidak terpengaruh dari harga pada saat panen jatuh ya, seperti itu ya, karena mereka punya mesin sendiri dan mereka mandiri sendiri ya, tidak lagi tergantung dari pabrik-pabrik tebu ya, seperti itu. Mungkin juga ini agak sedikit keluar dari konteks, saya kira juga ada mesin pemecah batu ya untuk memotong marmer ya, itu juga sangat butuh listrik ya, mungkin juga bisa dimasukkan ya ke dalam kegiatan pertanian ini ya. Nah, tentu juga ada peternakan ayam petelur ya, yang juga sangat modern sekali ya, sekarang ini sudah sifatnya closed farm gitu ya, menggunakan AC, menggunakan musik ya, terus juga mereka sudah langsung memberikan makan sendiri, terus juga telur bisa dikumpulkan sendiri, langsung bisa di packaging dan langsung bisa dikirim. Jadi saat inilah kegiatan-kegiatan untuk IoT ini sangat berbasis IoT berbasis listrik ini sangat dibutuhkan ya. Dan juga tadi ya disampaikan oleh Pak Direktur Utama kita itu terkait dengan marin ya, untuk anjungan madu juga, tentu juga ada juga untuk perikanan, juga untuk cold storage dan membuat es yang juga kita sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan ini di Indonesia. Nah tentunya dari sini juga ternyata banyak sekali ya beberapa desa itu di Indonesia sudah mulai menggabungkan ya antara pertanian dengan keindahan dalam rangka untuk peningkatan agrowisata ya, dan juga pariwisata itu tentunya ini juga sangat bermanfaat ya. Jadi mereka pun juga bisa bercocok tanam, mereka pun juga dapat penghasilannya dari sisi wisata, dan juga tentunya juga ada produk turunan nih dari hasil pertanian yaitu misalnya kayak buah naga itu sudah mulai tidak hanya langsung dimakan saya, tapi juga sudah mulai dimanfaatkan untuk produk kecantikan dan lain-lain ya. Jadi memang banyak sekali produk turunan ini bisa kita kelola ya di agriculture. Oke, next. Oke, ini adalah roadmap dari agriculture ya, mana tentunya agriculture ini sangat ini ya, sangat efisien ya untuk menggunakan dari fungsi BBM ya, diesel yang berpindah ke listrik ya. Tentu tadi juga kita akan peningkatan produktivitas ya. Kedepannya memang ini sebenarnya sudah terlampaui ya pelanggan-pelanggannya, jadi tidak lagi roadmapnya tidak kita update ya kedepannya. Karena ini kita 2022 sudah mencapai 170.000 pelanggan ya untuk agriculture ya. Nah, tentunya kita akan tingkatkan lagi ya kerjasama ya dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Desa, dan juga nanti juga ada perbankan, dan juga karena juga ada kegiatan marin ya, kita juga akan tingkatkan dengan PT Pelabuhan Indonesia ya, dan juga produsen energi cold storage ya. Nah, tentunya kami menyatakan ya bahwa PLN itu siap ya mendukung pemerintah ya. Kita akan mendorong pengalihan energi BBM ke listrik ya, memberikan penghematan anggaran pemerintah juga ya, untuk menghemat impor BBM, untuk menghemat subsidi ya, sehingga nantinya dan juga untuk meningkatkan produktivitas dari usaha tani, dan juga meningkatkan ketahanan pangan dan energi ya yang ada di Indonesia ya. Nah, apalagi kita juga diramalkan tahun 2003 ini tidak akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita akan dunia akan mengalami krisis ya, tentunya dengan adanya pindah ya dari energi BBM ke energi listrik ini akan sangat membantu pemerintah mengurangi impor, membantu pemerintah mengurangi subsidi, meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Oke, next. Oh, ini mungkin terakhir ya, mohon maaf izin ya, kami pun juga di PLN juga sangat aktif sekali ya dalam dokumentasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelistrikan ya. Misalnya kita juga kemana waktu kebetulan saya juga dulu manajer ketika Banyuwangi ya, mungkin ada Pak Slamet ya, sangat mengetahui kita juga memetakan ya segala kegiatan-kegiatan yang mendukung pertanian di lapangan ya. Terus juga kita juga ada buku potensi budaya koi, itu juga ada yang terbaru ini adalah kita ada 25 peluang bisnis untuk pemanfaatan kendaraan listrik ya di Indonesia. Jadi mungkin saya dari teman-teman semua ya, dari kami sebagai narasumber mewakili dari Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.